Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Fadli dari kelas 3E, ingin menyampaikan atau mempresentasikan tugas besar ergonomi saya, yaitu perhitungan metode rula, definisi rula, dan contoh kasusnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang rula. Rula dikembangkan oleh Dr. Lynn McAterney dan Dr. Nigel Corlett yang merupakan ergonom dari Universitas di Nottingham atau Universitas Nottingham Institute of Occupational Ergonomics. Pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal aplikasi ergonomik pada tahun 1993. Rula diperuntukkan dan dipakai pada bidang ergonomi dengan bidang cakupan yang sangat luas. Teknologi ergonomi mengevaluasi postur atau sikap, kekuatan dan aktivitas otot yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang atau repetitive strain injuries. Kemudian, ergonomi diterapkan untuk mengevaluasi hasil pendekatan yang berupa skor resiko antara 1 sampai 7. Skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar atau berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini bukan berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomic hazard. Oleh sebab itu, metode rula dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Metode ini menggunakan diagram body postures dan 4 tabel penilaian yang disediakan untuk mengevaluasi postur kerja yang berbahaya dalam siklus pekerjaan tersebut. Melalui metode ini akan didapatkan nilai batasan maksimum dan berbagai postur pekerja. Nilai batasan tersebut berkisar antara nilai 1 sampai 7. Kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Berdasarkan hasil dari penelitian kepada operator seksi head treatment PT TJ 4G Indonesia, selama melakukan pekerjaan pengejakan harness, operator merasakan mudah lelah di bagian leher dan punggung. Kelelahan ini dirasakan karena adanya beban kerja berlebih pada bagian leher dan punggung karena operator menunduk dan repetitif atau dilakukan dengan berulang-ulang. Operator melakukan pekerjaannya secara nunduk dalam posisi badan itu tunduk. Jadi di sini operatornya mengalami sering kelelahan dirasakan karena adanya beban kerja yang berlebih pada bagian leher dan punggung di sini. Oke, lanjut. Kemudian menindaklanjuti keluhan operator, maka dilakukan investigasi terhadap postur kerja. Investigasi postur kerja dilakukan menggunakan rula check sheet dan dapat hasil seperti pada tabel. Nah, kita perhatikan pada tabel yang pertama ini adalah tabel rekap perhitungan skor rula. Ini yang pertama ya, yang sebelum melakukan perbaikan. Di sini terdapatlah poin upper armnya plus 3, lower armnya plus 2, wristnya plus 2, wrist twistnya plus 1, dan seterusnya dapat dilihat dengan seksama. Lanjut. Hasil yang didapat adalah level 5, yang berarti masuk kategori investigate further and change soon, atau perlu diinvestigasi lebih lanjut dan segera dilakukan perubahan. Dari rekap perhitungan rula dapat dilihat bahwa poin yang memberikan kontribusi nilai rula menjadi tinggi adalah pada bagian neck, turn, and leg score dengan nilai plus 5. Maka bagian ini perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin.
Tingginya nilai tersebut dikarenakan postur kerja operator membungkuk sehingga bagian leher dan punggung memiliki beban yang besar. Sama yang sudah sama-sama kita lihat tadi, bahwasanya operator membungkuk sehingga pada bagian leher dan punggung memiliki beban yang besar. Oke, lanjut. Usulan yang diberikan adalah memberikan alat bantu atau support dengan cara meninggikan stasiun kerja agar operator tidak membungkuk, serta diharapkan dapat meminimalisir beban kerja di sekitar leher dan punggung sehingga operator tidak cepat mengalami kelelahan. Rekomendasi perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambahkan tinggi meja kerja, penambahan ketinggian meja kerja menggunakan alat bantu atau support yang dibuat dari material besi yang bisa menopang beban meja kerja dengan ketinggian 30 cm. Penambahan ketinggian ini dimaksudkan agar operator tidak lagi menunduk dalam melakukan pengecekan harness. Kemudian penambahan ukuran 30 cm berdasarkan atas perhitungan pengukuran tinggi badan pengguna operator. Nah, jadi 30 cm ini kita dapatkan tidak sembarangan, tidak langsung saja kita tentukan alat bantu atau supportnya itu kita buat 30 cm, tapi ada data dari 6 orang dengan sistem menggunakan per shift 1. Data itu adalah data tinggi badan pengguna, yang kita ambil di sini adalah 6 orang. Di sini tertera operator 1 168 cm, operator 2 167 cm, operator 3 167 cm, dan seterusnya. Bisa kita lihat dengan seksama. Oke, lanjut. Berdasarkan data tinggi badan pengguna di atas, data yang sudah kita dapatkan tadi, terlihat bahwa tinggi badan operator hampir seragam. Rataan untuk tinggi badan pengguna adalah 167 cm. Untuk melakukan perancangan meja kerja diperlukan data antropometri tinggi siku berdiri. Untuk melihat diperlukan penambahan tinggi seberapa banyak pada meja kerja. Data tinggi meja kerja adalah 79 cm dan antropometri tinggi siku seperti pada tabel 3 ini. Nah, ini adalah tabel tinggi siku berdiri pengguna. Saksikan dengan seksama. Biasanya operator 1 105 cm, operator 2 105 cm, dan seterusnya. Lanjut. Nah, berdasarkan data di atas, data yang sudah kita dapatkan tadi, dapat dilihat rentang badan berada pada nilai 105 sampai 107 cm dengan nilai rataan 106 cm. Toleransi yang dipakai adalah tinggi sol sepatu 3 cm. Maksudnya adalah karena para operator pasti menggunakan sepatu dan biasanya sepatu safety kan. Sepatu safety itu biasanya tinggi sol sepatunya 3 cm. Maka total tinggi siku pengguna adalah 109 cm. Maka meja kerja harus ditinggikan menjadi 109 cm. Penambahan tinggi meja kerja dibantu dengan menambahkan alat bantu atau support setinggi 30 cm. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwasanya di sini sudah ditambahkan peninggi pada alat kerja. Ini alat kerjanya. Nah, setelah dilakukan penambahan ketinggian meja kerja, maka diinvestigasi lagi postur kerja operator pada saat melakukan pengecekan tanpa membungkuk. Investigasi postur kerja masih menggunakan ruler check sheet dan didapat hasil seperti pada tabel ini. Ini tabelnya. Nah, ini adalah rekap perhitungan skor rula setelah perbaikan. Jadi di sini setelah perbaikan, upper armnya skornya menjadi +1, lower armnya +1, widthnya +1, widthnya +1, dan seterusnya. Nah, pada gambar di atas ini terlihat bahwa sahnya operator tidak membungkuk lagi karena adanya alat bantu pada operator, sehingga operator menjadi lebih tinggi yang membuat
operator alat kerjanya menjadi lebih tinggi, yang membuat operator tidak membuka lagi saat bekerja. Nah, dari hasil perhitungan Rula setelah perbaikan terjadi pengurangan level skor Rula yang sebelumnya 5 setelah perbaikan dan dilakukan perhitungan ulang menjadi 2, yang berarti masuk kategori dapat diterima. Pengurangan skor ini terjadi karena ada poin naik, turn and lag tidak lagi tinggi yaitu 2, yang skor sebelumnya adalah 4. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi tugas saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya di sini masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.